Republik Indonesia ke-80, 17 Agustus 2025 dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Siap, Kak. Siap, Kak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pesan saya melalui. Surya, siap, Kak. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada komandan upacara. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada komandan upacara. Luruskan. Lurus. Lapor, barisan 1 siap. Susul 2 siap. Susul 3 siap. Susul 4 siap. Barisan sipil siap. Barisan sipil siap. Barisan STK Berlala siap. Roda selesai. Laporan diterima. Kembali ke samping kanan barisan dan jagalah ketertiban selama upacara berlangsung. Kerjakan! Siap, bergerak. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara. Mana? Inspektur upacara. Hormat! Rot! Tegak! Rot. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara apel bendera memperingati Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-8. siap dimulai. Siap, kerjakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
Tempat! Nah! Untuk amanat Inspektur Upacara, saya akan membacakan pidato Bapak Bupati Lembata periode 2025-2029. Yang saya hormati Ketua BPD bersama anggota, yang saya hormati Bapak Ibu perangkat desa, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Sekolah SMP Swasta Sudi Mampir, SDK Biarwala, SD Impres Mulewa, TKK Negeri 1 Buyasuri bersama rekan-rekan guru, Bapak Ibu undangan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, para ketua RT, Linmas, anak-anak sekolah dari keempat sekolah, Ketua Karang Taruna bersama anggota, singkatnya kita semua yang hadir pada pagi ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan pidato, perkenankan saya untuk memekik salam kebangsaan Indonesia yang diikuti oleh seluruh undangan dan peserta upacara. Merdeka! 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 Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan perlindungannya kita semua diberikan kesempatan untuk dapat merayakan hari ulang tahun yang ke-80 kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari ini. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia hingga puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik pijak bagi kita semua untuk kembali merenungkan dan meneladani nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai patriotisme yang diwariskan oleh para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan, agar kita selalu konsisten bersatu dan dalam satu harmoni membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara, kita bertanggung jawab mengisi kemerdekaan, terutama melakukan perubahan pada pola pikir dan budaya kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai profesi kita
masing-masing. Tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tema ini merupakan refleksi atas makna persatuan dan terus diperjuangkan secara bersama-sama oleh pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia. Bersatu berdaulat bermakna semangat yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi kerukunan antar warga dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, rakyat sejahtera merefleksikan komitmen untuk mensejahterakan rakyat melalui 8 astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik tepat untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Indonesia Maju menggambarkan cita-cita bersama untuk menjadi negara maju dengan meningkatkan daya saing global, pembangunan infrastruktur, dan tercapainya visi Indonesia Emas. Peserta upacara yang saya hormati, perayaan HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 ini merupakan perayaan perdana bagi kami, saya B. Kanisius II, SP, dan Muhammad Nasir Esos sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lembata periode 2025-2029. Banyak persoalan yang kita hadapi saat ini, seperti angka kemiskinan mencapai 24,7%, sumber daya manusia terbatas, fasilitas sarana prasarana baik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih terbatas. Masalah sosial seperti HIV/AIDS masih tinggi, yakni sebanyak 358 kasus, dan lain-lain. Ini menjadi titik awal tantangan untuk kita lalui bersama. Saya mengajak kita semua untuk menyukseskan visi dan visi bupati dan wakil bupati yang akan dilegitimasi dengan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2025-2029. Visi pembangunan Kabupaten Lembata tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Lembata yang maju, lestari, dan berdaya saing. Visi ini diterjemahkan ke dalam 6 misi pembangunan, yaitu 1. Meningkatkan ketahanan ekonomi berdasarkan potensi daerah yang terintegrasi hulu hilir berbasis industri dan kepastian pasar. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adaptif. 3. Mewujudkan Kabupaten Lembata yang adil, aman, dan tertib. 4. Meningkatkan akses masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang handal dan merata. 5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berketahanan sosial budaya, dan berwawasan lingkungan. 6. Menata pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan,
secara good and clean government untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif. Selanjutnya, untuk mencapai lembaga yang maju, lestari dan berdaya saing sesuai skenario pembangunan dalam RPJMD tahun 2025-2029, maka ditetapkan 8 prioritas, yakni lembaga mandiri, lembaga sehat, lembaga smart, lembaga tertata, lembaga subur, lembaga unik, lembaga sejahtera, dan lembaga prima. Sementara itu, untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan tahun 2025-2029 diarahkan pada 20 program prioritas unggulan nelayan, tani ternak yang disingkat NTT. Pertama, penyediaan infrastruktur pertanian, perkebunan, dan peternakan. 2. Penyediaan sarana produksi pertanian, penanganan pasca panen dengan alat mesin pertanian mendukung ekonomi kerakyatan. 3. Pengembangan klaster pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. 4. Penyediaan jaminan pemasaran komoditi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. 5. Hilirisasi komoditas unggulan. Hilirisasi komoditas unggulan daerah dan sumber daya alam berupa industri pakan ternak, garam, pabrik es, pengolahan pangan lokal, beras porang, tepung ikan, dan air mineral guna mendukung penyerapan tenaga kerja, penguatan BUMDes, dan peningkatan pendapatan asli. Pengembangan food estate, lahan kering terintegrasi botani, Bobu Tanjung Leor, Tobotani dengan pola desa transit. 7. Pembangunan SPBN, stasiun pengisian bahan bakar nelayan. 8. Penguatan UMKM sektor unggulan dan lainnya. 9. Penguatan sektor pendukung pariwisata. 10. Penyediaan laboratorium kesehatan hewan dalam mendukung lalu lintas ternak. 11. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan sekaligus mengawasi perairan laut. 12. Penguatan cadangan pangan daerah melalui program SPHP, stabilitas pasokan dan harga pangan, berupa bantuan beras dan subsidi harga beras, bekerja sama dengan Perum Bulog, terutama kepada masyarakat menengah ke bawah. 13. Peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan non-formal, serta kesehatan mendukung IPM. 14. Pengembangan pertanian organik mendukung lembaga sehat, pangan sehat untuk pasien, makan bergizi untuk anak sekolah dan zero stunting menuju lembaga emas 2045. 15. Penyediaan BLK ke balai latihan kerja dalam mendukung inovasi pemuda wirausaha mandiri. 16. Penyediaan rumah perlindungan perempuan dan anak. 17. Peningkatan koordinasi lintas sektor guna menangani masalah sosial ekonomi ke masyarakat. 18. Penataan kota dan persampahan. 19. Penyediaan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung akses pasar antar wilayah. 20.
ekologi berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan air dengan skenario embung resapan, barisan hijau penyerapan karbon guna mengatasi isu pemanasan global, penanaman barisan hijau Malapari sepanjang jalan utama maupun rumah penduduk dan lahan pertanian. Peserta upacara yang saya hormati, perjuangan untuk merebut kemerdekaan mengorbankan jiwa dan segala. Semangat itulah yang saya bawa dalam 100 hari pertama memimpin bersama saudara-saudara semua. Waktu 100 hari yang singkat bukan untuk menghitung berapa banyak yang sudah kita capai, tapi untuk memastikan arah kita tepat. Kita sudah mulai melangkah bersama, membangun komunikasi, menata langkah, dan menyatukan hati. Kita belajar dari tantangan, kita dengar suara rakyat, dan kita kuatkan fondasi agar perjalanan panjang ini kokoh. Seperti kemerdekaan yang diraih dengan keringat dan air mata, perjalanan membangun Lembata juga memerlukan kesabaran, kerjasama, dan tekad yang tak tergoyahkan. Di periode 100 hari kerja dan sampai saat ini, terdapat beberapa upaya yang sudah dilakukan, seperti pemerintah Kabupaten Lembata membangun kerjasama dengan PT Oceano dengan menghadirkan kapal motor sabuk Nusantara 82 untuk membuka konektivitas perdagangan laut selatan-selatan, yakni Leba Kendari, dengan jadwal keberangkatan 2 kali sebulan. Hilirisasi sektor perikanan dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yakni penguatan sektor hulu dan hilir pada sektor perikanan dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa bidang produksi dan pengolahan hasil perikanan. Rancangan pembangunan kampung budidaya di Babokero. 3. Hilirisasi sektor pertanian sebagai langkah awal dalam mendorong produksi pertanian. Dilakukan panen pertama bersama anggota DPR RI. Penyerahan alat mesin pertanian dan launching pembelian jagung. Di samping itu, pengiriman hasil produksi pertanian lainnya berupa pisang rata-rata 1.500 standar dan buah kelapa kering rata-rata 3.500 buah per 2 minggu keluar daerah. Hilirisasi sektor peternakan dengan menggalakkan implementasi inovasi Madar Apung, yaitu mandiri petelur dan ayam pedaging, dan melatih mekar atau membangun lahan tidur menuju kesejahteraan rakyat. Menyediakan daging ayam beku dengan meresmikan program penjualan ayam beku lokal yang dilaunching pada tanggal 16 Mei 2025 dan membentuk satuan tugas lalu lintas hewan dan hasil olahan dengan target kemandirian tahun 2026-2027 karena bangsa yang besar adalah bangsa yang berdiri di atas kakinya sendiri. Menyediakan cadangan pangan melalui pasar murah dan stabilitas harga pangan saat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Paskah 2025. Penguatan kapasitas BUMDes berupa konsolidasi pengembangan sektor unggulan. Sektor unggulan desa berbasis potensi lokal dengan program One Village One Product.
operasi Desa Merah Putih yang sudah terbentuk dalam bingkai nelayan tani ternak. Melakukan penjajakan awal kesepakatan bersama dengan Universitas Bosowa Makassar tentang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga hari ini kita melihat pelibatan personil upacara yang berasal dari 3 universitas. Universitas Terbuka Sentra Layanan Nakawutung, Leoleba, dan Kedang, Universitas Atmat Jaya Jakarta dengan program hybrid Lembata, dan Universitas Muhammadiyah yang saat ini sedang melakukan praktek lapangan di Lembata. Penanganan tingkat pengangguran terbuka dengan melakukan audit dengan kantor Binawan Group, lembaga terpercaya penyedia pekerja ke luar negeri. Mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 5 kali secara berturut-turut. Melantik pejabat fungsional yang tertunda selama kurang lebih 3 tahun sebanyak 149 orang. Memberikan rekomendasi tugas belajar kepada 33 orang ASN. Memberikan apresiasi kepada tim Persebata Lembata yang telah lolos ke Liga 3 Nasional. Dan melalui CSR dengan ban NTT sebesar 500 juta rupiah. Dan pemerintah Provinsi NTT sebesar 500 juta rupiah untuk memfasilitasi berlaga di Liga 3 Nasional bulan September nanti. Melakukan MOU dengan Forkopimda tentang penanganan masalah hukum, perdata, dan tata usaha negara, dan masalah sosial lain. Melalui pendampingan pengolahan keuangan desa, kita meraih peringkat pertama provinsi penyaluran dana desa tahap 1. Melalui dana instansi daerah, saat ini kita melakukan peningkatan jalan, peningkatan Tapobaran Hading Manuk, segmen Tobatani, peningkatan Lamarera Puor, peningkatan Riang Bau, Palilolon, peningkatan jalan kritis Lebala Paulolong, pengawasan teknis pembangunan jalan menuju Bukit Bumi Nasia Besar, peningkatan jalan Lorong Belame, peningkatan jalan Benihani Lua Bean, penataan aset ruang terbuka, aset tetap, dan aset bergerak lainnya untuk upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Pada aspek reformasi birokrasi, kita telah berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari predikat C ke predikat B, termasuk menaikkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari predikat rendah ke sedang, dan menempati posisi kedua tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur setelah Kota Kupang. Pada aspek kesehatan, kita berhasil mengeliminasi penyakit Frambosia, dan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang kita akan menerima sertifikat bebas Frambosia dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Di samping itu, masih ada kegiatan yang saat ini sedang dilakukan, dan juga masih ada keberhasilan yang tidak tersebutkan satu persatu. Peserta upacara yang saya hormati, kita sedang berjalan di masa yang berat. Fiskal kita terbatas,
rakyat kita banyak yang berjuang untuk sekedar bertahan. Tetapi ingatlah, daerah ini lahir dari penderitaan yang diubah menjadi kekuatan. Saya dan Bapak Wakil Bupati tidak bisa menjanjikan jalan mulus, tetapi kami tidak akan berjalan sendirian. Kita memikul beban ini bersama, karena ketika saling menggenggam, badai sebesar apapun akan kita lewati. Pada momen yang berharga ini, dalam semangat tema HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Saya mengajak kita semua untuk bersinergi satu sama lain dan bekerja sama dengan satu hati, satu orientasi dalam semangat Ta'antu sebagai roh yang merekatkan kita semua dalam spirit membangun lembaga. Perlu ingat bahwa Ta'antu itu tidak akan terwujud tanpa kesediaan kita untuk menerima semua perbedaan. Ta'antu tidak akan terwujud jika kita masih saling berprasangka buruk terhadap sesama. Ta'antu tidak akan terwujud jika kita tidak saling menghargai dalam bekerja. Ta'antu tidak akan terwujud jika kita saling memfitnah, mudah terprovokasi, dan mudah terhasut. Sekali lagi, saya mengajak kita semua untuk berdiri dan gerak bersama membangun Leuau Tanah Lembata. Pada kesempatan ini juga atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Lembata, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres Lembata, Bapak AKBP Nanang Wahyudi, dan Bapak Kejari Lembata, Bapak Raden Arif Wijaya Kawedar, mari kita bekerja sama, berkolaborasi membangun Leuau Tanah Lembata. Saya akhiri dengan pantun. Pejuang gugur di medan bakti, demi merah putih tegak berdiri. Jasamu abadi takkan terganti, mengalir semangat ke hati sanubari. Gunung Elewun tegak berdiri, puncaknya tampak gagah sekali. Bersatu kita membangun negeri untuk Lembata dan Ibu Pertiwi. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Lembata ke Kanisius Kuat SPD. Menyanyikan lagu-lagu wajib nasihat. Thank you.
dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sumber hidup dan segala kehidupan manusia. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas karunia kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami 80 tahun yang lalu. Maka kami mohon, berikanlah kepada kami semangat kemerdekaan yang menggelora, sehingga kami dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang kehidupan, agar negara kami terus bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera Indonesia maju, terkhusus di Desa Mampir. Kami berdoa juga untuk para pahlawan bangsa yang telah gugur di medan bakti. Semoga mereka diberikan tempat yang lapang dalam kerajaan-Mu. Kami juga berdoa bagi para pemimpin negara kami agar memimpin dengan adil dan bijaksana dan mengayomi masyarakat di seluruh pelosok negeri ini. Kami juga berdoa bagi para pemimpin desa ini agar tetap setia melayani masyarakat dengan adil, sehingga terwujudlah kesejahteraan lahir dan batin. Berkatilah kami semua yang hadir di sini agar tetap setia kepadamu dan meneladani semangat juang para pahlawan dan para pendahulu desa yang sudah berjasa dan mendahului kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor. Upacara telah dilaksanakan.